Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia, kepada keluarga dan para sahabatnya semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada di dalam naungan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapat petunjuk yang lurus, kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sungguh banyak orang yang rajin dalam menjalankan ibadah seperti solat, puasa, sedekah dan sejenisnya. Namun, ironisnya mereka tidak akan mendapatkan tempat di surga. Padahal surga adalah balasan atas amal ibadah yang telah dilakukan selama kehidupan di dunia. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan bahawa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk menyembahnya sepenuh hati. Allah Maha Gaib, Dia Maha mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi, yang diucapkan maupun yang disimpan di dalam hati. Semua ini telah dijelaskan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, di mana surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan keindahan, kebahagiaan dan kekekalan. Orang yang masuk surga akan merasakan kebahagiaan yang tak terhingga, tanpa ada kegundahan di dalam hati mereka. Mereka akan hidup selamanya dalam keadaan muda dan bebas dari segala bentuk beban atau pekerjaan. Semua yang dijanjikan Allah bagi mereka yang masuk surga adalah kenikmatan yang jauh melebihi apapun yang dapat ditemukan di dunia ini. Oleh karena itu, dunia sering dianggap sebagai tempat ujian. Tetapi mengapa ada orang yang rajin beribadah namun ditolak surga? Inilah penjelasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Amril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ Rawahul Bukhari. Artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Dalam konteks ini ada orang yang gemar berpuasa namun niatnya hanya untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Ada juga yang sudah bersedekah tetapi niat utamanya adalah untuk meningkatkan rezekinya atau mendapatkan penghargaan dan pujian dari orang lain. Ada yang rajin bertahajud agar usahanya lancar, namun semua ini hanya karena motif dunia dan untuk memenuhi pandangan manusia semata. Namun dalam hati mereka niatnya tidak sungguh-sungguh ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti ini termasuk dalam kategori orang yang sangat tercela.
Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman dalam Quran surat Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan surat Hud ayat tersebut. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya orang yang riya mereka hanya ingin memperoleh balasan kebaikan yang telah mereka lakukan, namun mereka minta segera dibalas di dunia. Mereka yang hanya menginginkan kehidupan dunia dan kekayaannya akan mendapatkan balasan penuh di dunia ini. Tetapi di akhirat mereka hanya akan mendapatkan neraka sebagai balasannya. Apa yang mereka usahakan di dunia akan sia-sia di akhirat dan semua tindakan mereka akan menjadi tidak berarti. Jadi, orang yang hanya beribadah untuk mencapai tujuan dunia akan kehilangan kesempatan mendapatkan balasan di akhirat. Karena pahala akhirat hanya diperoleh oleh mereka yang benar-benar mengharapkannya dan beribadah dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 19. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَيَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَيَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Artinya, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Ibnu Abbas juga mengatakan, barang siapa yang melakukan amalan puasa, salat atau salat malam namun hanya ingin mengharapkan dunia, maka balasan dari Allah akan memberikan baginya dunia yang dia cari-cari. Namun amalannya akan sia-sia di akhirat nanti karena mereka hanya ingin mencari dunia. Di akhirat mereka juga akan termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Qatadah mengatakan, barang siapa yang dunia adalah tujuannya, dunia yang selalu dia cari-cari dengan amalan solehnya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya di dunia. Namun ketika di akhirat, dia tidak akan memperoleh kebaikan apa-apa sebagai balasan untuknya. Adapun seorang mukmin yang ikhlas dalam beribadah, yang hanya ingin mengharapkan wajah Allah, dia akan mendapatkan balasan di dunia, juga dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kita, keluarga kita, keturunan kita, dan seluruh umat muslim, agar semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah dengan istiqamah dan penuh rasa ikhlas semata-mata hanya karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi hamba yang layak mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.